Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobir.com recording on the go. Oke, kali ini saya akan membahas tentang basic tutorial cakewalk untuk pemula lagi, dan kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana mengekspor proyek kita di cakewalk menjadi file audio. Oke, kita langsung saja ke cakewalk ya. Oke, sekarang kita sudah berada di proyek Cakewalk ya, dan ini project saya yang belum sempat saya lanjutkan. Dan oke, ada dua cara mengekspor audio di Cakewalk, yaitu cara pertama yaitu cara simple, yang kedua cara advance atau mungkin custom, bisa dibilang seperti itu. Nah, cara yang paling simpel adalah di bagian toolbar dan transport bar dan menu bar yang ada di Cakewalk ini. Nah, di sini ada menu export ya. Menu export. Kalau tempat kalian di atas ya, biasanya ada menu export. Nah, di sini kemudian ada pilihan, yaitu adalah BandLab, audio, other, kemudian berdasarkan preset. Nah, cara yang paling simpel adalah kita memilih audio. Di sini adalah cara paling simpel. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV, kemudian WMA. Nah, saya biasanya kalau untuk proyek-proyek untuk seperti misal YouTube atau mungkin untuk video atau mungkin SoundCloud, mungkin biasanya WAV. WAV, kalau SoundCloud mungkin MP3 kayak gitu. Nah, kita pilih WAV aja di sini misal. Nah, di sini kita tinggal nyeting file name ya, nama, kemudian ada tipe filenya. Di sini akan WAV tadi kita pilih, kemudian ada sample rate-nya. Nah, sample rate ini biasanya ngikutin sample rate dari projectnya kayak gitu. Dan di sini saya menggunakan 48 kHz ya. Dan kemudian bit depth-nya 32 bit. Nah, kemudian teman-teman tinggal save aja, save. Nah, otomatis di sini dia akan render mixing tone audio. Nih ya. Jadi gampang banget. Nah, kemudian kalau versi advance-nya gimana? Nah, ini teman-teman bisa ekspor, kemudian di sini ada menu advance ya. Nah, di sini ada beberapa option yang kalian bisa gunakan. Nah, di sini ada bound setting. Nah, kemudian channel format, preset, sample rate, source hardware output, kemudian bit depth, dithering, mix enable-nya apa aja. Nah, kayak gitu. Nah, di file of type juga di sini ada beberapa juga. Ada wave, broadcast, wave time stamp, kemudian Windows Media Advanced Streaming Format, MP3, DSD, DSF, DSD, DFF, AFF, AU, CAP, dan lain sebagainya. Nah, ini kok membahas ini bisa panjang banget ini. Oke, kita bahas bagian-bagian pentingnya aja. Nah, di sini ada bound setting ya, source kategori. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Source-nya dari mana kita mau ekspor, sumbernya itu dari mana. Pertama adalah track, dari track-track yang ada di project kita. Kemudian uses ya, jadi dari bus-bus yang ada di mixer atau konsol kita. Kemudian hardware output, apa yang keluar, apa yang kita dengar di hardware output kita. Nah, kalau kalian cek di konsol kalian, di situ ada strip ya. Kalian klik stripnya, kemudian ada pilihan enable hardware output, nanti akan muncul strip hardware output. Nah, di situ. Nah, kemudian ada entire mix, artinya keseluruhan dari project, dan ini clips terakhir ya. Jadi klipnya, klip yang ada di sini, tiap klip di sini. Nah, kemudian ada channel format. Di sini ada follow source, jadi ikutin sumber. Kemudian ada mono, artinya mono satu doang ya di tengah. Kemudian ada stereo kanan kiri, kemudian ada split mono, jadi kanan dan kiri dipisah kayak gitu. Nah, kemudian ada sample rate. Nah, di sini biasanya saya ngikutin project aja sih. Jadi 48 kHz misal seperti itu. Dan juga mungkin ada sampai 1192 kHz ya.
Kemudian ada bit depth. Nah ini biasanya saya ngikutin project, atau untuk saya produce kemudian upload di SoundCloud mungkin saya pilih yang 32. Kemudian di sini ada dithering, dan di sini ada mix enable. Jadi kita mau mau enable settingan apa aja nih, misal track effect kita enable atau enggak. Nah kita enable aja. Kemudian track mode or solo kayak gitu dan lain sebagainya, bisa dicoba sendiri. Nah di sini ada beberapa preset ya. Nah master mix misalnya, nah kayak gini. Terus kemudian kalau raw track misalnya, nah di sini source tracknya jadi terpisah itu ya. Nah terus kemudian di sini what you hear. Nah biasanya what you hear ini ngikutin settingan hardware output ya. Source-nya source kategori intermix, oh bukan, berarti apa yang kita dengar. Terus kemudian intermix no effect, berarti efeknya ke disable ya di sini, bass effect dan track effect. Jadi efek yang ada di track disable semua atau mati semua dan lain sebagainya. Nah di sini ada no automation effect, jadi automationnya mati sama efeknya juga mati. Oke. Nah kemudian di Cakewalk ini ada fitur yang mungkin nggak ada di DAW lainnya, yaitu export to BandLab. Nah BandLab ini merupakan DAW berbasis browser ya, di Google Chrome, recommended di Google Chrome. Nah kita bisa ekspor klip yang ada di Cakewalk ini ke BandLab. Nah untuk diedit lagi di BandLab biar bisa kolaborasi dengan orang lain jarak jauh. Nah buat kalian yang belum tahu BandLab, jadi BandLab itu DAW di mana kita bisa kolaborasi dengan orang lain bahkan tanpa perlu ketemuan dan bisa ngedit secara real time. Mungkin saya perlu praktekkan suatu saat nanti. Nah ini preset yang di sini sama seperti di preset yang di advance tadi ya. Oke. Nah mungkin cukup itu aja cara ekspor audio dari project Cakewalk by BandLab. Oke, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.